Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan aku Bang Ul. Di video kali ini aku akan menceritakan sebuah alur cerita film yang berjudul Love Like the Galaxy. Oke, tanpa berbasa-basi lagi kita langsung saja ke alur ceritanya. And welcome to Bang Ul Review. Di awal kisah kita diperlihatkan seorang jenderal tertinggi yang bernama Ling Buyi pulang bersama pasukannya yang telah berhasil memenangkan peperangan antar negara. Ia pun disambut layaknya pahlawan. Diceritakan Ling Buyi adalah anak angkat dari sang kaisar negara Ruyang. Meskipun anak angkat, ia sangat disayangi oleh sang kaisar negara. Lalu Kasim memberikan selamat atas keberhasilannya. Atas perintah dari sang kaisar, Ling Buyi dipinta untuk menghadap dan diberikan jubah. Dengan santainya, ia menggunakan jubah tersebut sambil menolak dan pergi dari sana karena masih ada sesuatu hal yang harus ia selesaikan. Semua pasukannya pun mengikutinya dari belakang. Di sisi lain, terdapat seorang wanita yang bernama Xiao Chang. Ia adalah anak dari keluarga Chang. Kedua orang tuanya telah meninggalkan ia semenjak lahir, karena sang kaisar memerintahkan kedua orang tuanya untuk menjaga perbatasan negara. Namun sayang selama ini ia diasingkan oleh nenek dan bibinya sendiri, bahkan tidak diurus sama sekali. Pelayan milik keluarga Chang bertindak kurang ajar kepadanya, karena menganggap Xiao Chang adalah anak yang tidak dianggap dari keluarganya sendiri. Xiao Chang yang sejak kecil sudah tidak mendapatkan didikan dari orang tua memiliki sifat licik dan cerdik. Pelayan yang selalu menyiksanya ia kerjai hingga mencium kotoran sapi. Lalu ia pun dimasukkan ke dalam kereta kuda dan hendak dibawa pulang. Dikabarkan sebentar lagi kedua orang tuanya akan pulang dari perbatasan negara. Saat berada di dalam kereta, Liang, pelayan Xiao Chang, meminta ia untuk melaporkan atas perlakuan keluarganya kepada kedua orang tuanya apabila sudah pulang. Namun di sini Xiao Chang tidak akan melakukan hal itu karena ia memiliki rencana lain untuk balas dendam. Di keluarga Chang, si nenek bersama bibi Xiao Chang ini yang bernama Bibi Ge adalah dalang di balik penyiksaan Xiao Chang selama ini. Lalu si nenek keluar karena anaknya telah pulang. Di sana ibunya Xiao Chang bernama Yuan Yi dan ayahnya bernama Cheng Si. Mereka berdua ini merupakan orang tuanya Xiao Chang. Si nenek sangat senang melihat Cheng Si akhirnya kembali setelah 15 tahun tidak pulang. Namun terlihat si nenek sangat tidak menyukai Yuan Yi. Sementara itu, Ling Buyi bersama kedua kaki tangannya menghadang kereta kuda yang membawa Xiao Chang. Ling Buyi berkata saat ini sedang mencari seseorang yang terlibat dalam kasus penggelapan senjata. Pelayan itu seketika ketakutan dan berkata di area tersebut tidak ada orang yang dicari oleh Jenderal Ling Buyi. Sesaat, Xiao Chang memberikan kode dan menunjuk ke arah tumpukan jerami. Menyadari akan hal itu, pasukan segera membakar jerami tersebut. Dan benar saja, di dalamnya terdapat seseorang yang sedang bersembunyi dan segera ditangkap. Ia bernama Dong, yang merupakan paman Xiao Chang sendiri. Akhirnya, ia ditangkap atas tuduhan telah menggelapkan senjata milik negara Ruyang. Singkatnya, pelayan tua tadi melapor kepada si nenek kalau Dong telah ditangkap atas tuduhan penggelapan senjata negara. Tanpa sadar, Yuan Yi saat ini telah pulang. Melihatnya di sana, pelayan tua tadi seketika langsung pingsan karena ketakutan. Akhirnya Xiao Chang bertemu dengan kedua orang tuanya. Sang ayah yang melihatnya seperti itu merasa sangat kasihan dan bertanya kepada ibunya kenapa bisa anaknya seperti ini. Si nenek lalu ketakutan karena selama 15 tahun Xiao Chang diasingkan di desa dan tidak diurus sama sekali. Ia pun akhirnya berpura-pura sakit dan pingsan. Tidak mau kalah, Xiao Chang pura-pura lemah dan pingsan juga.
Tak lama setelah itu, Jenderal Ling Buyi datang ke sana sambil membawa Dong. Di sana ia menjelaskan kepada Chang Si bahwa Dong salah satu orang yang menggelapkan senjata milik negara. Melihat hal itu, Chang Si merasa tidak percaya. Salah seorang dari keluarganya berbuat kejahatan. Ling Buyi kembali mengatakan kedatangannya saat ini hanya untuk memberitahukan hal itu saja. Chang Si tidak bisa berbuat apa-apa karena Ling Buyi adalah jenderal tertinggi. Apapun keputusannya, ia pasti mengikutinya. 今日我过来，就是想告诉成军功在告，若行助国者，承嗣娘子这般心性，告辞。 Di malam hari, keluarga Chang saling berdebat satu sama lain. Di sana, bibinya Xiao Chang yang bernama Bibi Ge adalah menantu dari keluarga itu. Ia pun merasa sangat kesal dan menuduh Paman Dong bisa ditangkap karena ulah dari Xiao Chang yang melaporkan kepada Jenderal Ling Buyi. Tentu saja Yuan Yi tidak terima karena apa yang dilakukan oleh Xiao Chang anaknya merupakan suatu hal yang benar. Karena ulah dari Paman Dong apabila dibiarkan begitu saja dapat mengancam nyawa keluarga mereka. Si nenek menangis dan memohon kepada Chang Si untuk menyelamatkan Paman Dong. Sedikit info, Paman Dong adalah adiknya si nenek. Namun tetap saja Chang Si menjawab ia tidak bisa berbuat apa-apa karena Paman Dong telah melakukan kesalahan yang sangat fatal. Sementara di penjara, Paman Dong sangat ketakutan mendengarkan suara orang-orang disiksa. Ia pun lalu diseret untuk segera diinterogasi oleh Ling Buyi. Di sana Paman Dong sujud memohon ampun agar nyawanya tidak dibunuh. Ling Buyi tidak akan membunuhnya asalkan ia memberitahukan siapa-siapa lagi orang-orang yang bekerja bersamanya untuk menggelapkan senjata negara. Mendengarkan hal itu, Paman Dong akhirnya menceritakan seseorang yang telah memerintahkan ia untuk melakukan semuanya ini. Sementara itu, si nenek terus memohon agar membantu Paman Dong agar tidak dihukum. Chang Si menjelaskan, ia tidak bisa melakukan itu dan ia juga tidak bisa melawan perintah Jenderal Ling Buyi. Apabila ia berusaha menyelamatkan Paman Dong, maka keluarga Chang mereka dalam bahaya dan akan dituduh telah bekerja sama dengan Paman Dong dalam menggelapkan senjata. Apabila itu terjadi, maka keluarga mereka akan dihukum mati oleh sang kaisar. Mendengarkan hal tersebut, si nenek seketika ketakutan. Dari arah luar, Xiao Chang menguping pembicaraan itu. Namun ketahuan ibunya dan ia pun dimarahi karena tidak memiliki etika sebab menguping pembicaraan orang tua. Kedua tangannya pun dipukul dan ibunya berkata mulai sekarang Xiao Chang akan dididik secara keras karena sejak kecil ia tidak pernah mendapatkan didikan sama sekali. Xiao Chang hanya bisa bersedih karena mengira ibunya akan baik kepadanya, ternyata tidak sama sekali. Kau akan baik-baik saja kalau menyalin buku di... Nyonya bukan datang untuk memukul Nona, melainkan... Ling Buyi akhirnya mendapatkan sebuah nama beserta lukisan wajah seseorang yang bernama Su Jin, salah seorang yang menggelapkan senjata negara. Nama itu berhasil didapatkan atas pengakuan dari Paman Dong sebelumnya. Ling Buyi memerintahkan kedua kaki tangannya itu untuk menyelidiki dan mencari orang yang bernama Su Jin tersebut. Keesokan harinya, Xiao Chang digembleng secara keras oleh ibunya. Ia pun dipaksa untuk menulis dan membaca. Tidak hanya itu, ibunya juga akan mendidik ia secara militer. Sang ayah awalnya tidak setuju akan hal tersebut, namun ia tidak berani melawan keputusan istrinya di sana dan merasa kasihan melihat Xiao Chang. Singkatnya, keluarga Chang berkumpul untuk membahas kenapa bisa Xiao Chang tidak bisa membaca dan menulis. Di sana, Xiao Chang menyalahkan Bibi Ge karena sejak kecil Bibi Ge tidak pernah mengajarinya membaca dan menulis. Tentu saja Bibi Ge menyangkal tuduhan tersebut dan balik menyalahkan ia karena tidak mau dididik. Lalu anak dari Bibi Ge yang bernama Yang Yang datang ke sana. Ia merupakan sepupunya Xiao Chang. Alhasil, si nenek yang sedari awal tidak menyukai Xiao Chang membanding-bandingkan ia dengan Yang Yang. Tak lama kemudian Paman Dong datang ke sana. Ia dipertemukan dengan keluarganya sebelum dipenjara atas perintah dari Jenderal Ling Buyi.
Si nenek sangat bersedih melihat adiknya seperti itu. Paman Dong meminta bantuan kepadanya agar membantunya untuk terlepas dari hukuman penjara. Namun si nenek tidak bisa membantunya karena semuanya ini atas kesalahan dirinya sendiri. Alhasil Paman Dong menjadi murka melihat keluarganya sendiri yang tidak mau membantu. Ia pun membongkar aib si nenek bersama dengan Bibi G yang selama ini Xiao Chang tidak pernah dididik sama sekali. Semenjak Chang Xi bersama Yuan Yi ditugaskan oleh kaisar untuk menjaga perbatasan negara, Xiao Chang sejak kecil diasingkan di sebuah desa terpencil, tidak diurus dan selalu disiksa. Tidak hanya itu, uang yang dikirim oleh Chang Xi bersama Yuan Yi untuk membiayai pendidikan Xiao Chang diambil oleh Bibi G dan uang tersebut dipakai untuk dirinya sendiri. Sontak si nenek bersama Bibi G, kejahatannya kepada Xiao Chang telah terbongkar dan mereka pun ketakutan. Di malam harinya, Bibi G menemui suaminya. Ia sangat marah kepada suaminya yang cacat dan tidak berguna. Ia menyesal telah menikah dengannya. Hal itu dilakukan oleh Bibi G untuk melampiaskan amarahnya akibat sudah ketahuan. Yang datang ke sana dan memeluk ayahnya supaya tidak dipukuli oleh ibunya sendiri. Saat keluar, Xiao Chang telah berada di sana. Di sini, ia berencana membalaskan dendam kepada bibinya tersebut. Lalu ia pun berpura-pura mau bekerja sama dengan Bibi G. Saat ini kepulangan ibunya membuatnya menjadi tidak senang dan selalu dididik secara keras. Ia yang tahu Bibi G sedang mengandung seorang anak laki-laki lalu berkata, Bibi G memiliki kesempatan untuk menguasai rumah utama. Karena apabila ia melahirkan seorang anak laki-laki, maka posisinya untuk menguasai rumah utama semakin kuat. Sebab keluarga Chang saat ini membutuhkan keturunan anak laki-laki untuk menjadi penerus keluarga. Siapa sangka Bibi G termakan hasutannya. Ia pun berpikir semua harta keluarga Chang suatu saat nanti akan jatuh ke tangannya. Keesokan harinya, Bibi G, Yuan Yi bersama si nenek sedang berkumpul. Di sana, Bibi G membahas dirinya sedang hamil anak laki-laki. Si nenek menjadi senang mendengarkannya, karena keluarga Chang akhirnya memiliki keturunan laki-laki untuk sebagai penerus. Dan nantinya, rumah utama ini akan menjadi milik Bibi G. Alhasil Bibi G besar kepala dan berniat akan mengusir Yuan Yi dari rumah tersebut suatu saat nanti. Di sisi lain, Xiao Chang membuat sebuah alat tulis yang mampu menulis 3 halaman sekaligus. Dengan begitu, ia tidak perlu capek lagi untuk menyalin. Namun sayang ibunya datang ke sana dan mengetahui akal liciknya tersebut. Ia pun lagi-lagi dimarahi. Singkatnya, Kasim utusan dari sang kaisar membacakan sebuah dekrit dan memberikan hadiah kepada Chang Xi bersama Yuan Yi atas kerja keras mereka selama 15 tahun terakhir menjaga perbatasan negara. Sang kaisar memberikan mereka sebuah rumah layaknya istana yang berada di ibu kota, berikut dengan harta yang sangat berlimpah, sebagai tanda jasa mereka yang telah menjaga perbatasan. Setelah itu si nenek begitu bahagia karena anaknya ini mendapatkan prestasi dan diberikan hadiah oleh sang kaisar. Si nenek yang tamak meminta semua harta tersebut. Chang Xi menjawab ia pasti akan memberikannya. Tidak hanya itu, ia juga akan mengajak ibunya ini untuk pindah rumah ke ibu kota, hadiah dari sang kaisar. Namun hanya Bibi G yang tidak diajak karena ia sedang mengandung anak laki-laki. Maka rumah utama mereka saat ini akan dijaga olehnya. Bibi G menjadi kesal karena ia juga sangat ingin pindah rumah yang mewah dan ikut bersama mereka. Setelah semua orang pergi, ia pun sadar saat ini sudah dijebak oleh Xiao Chang. Ia pun lalu menemui Xiao Chang dan memarahinya karena sudah menjebaknya. Kini ia harus tetap berada di rumah utama, sedangkan mereka semua akan pindah ke rumah yang sangat mewah, pemberian dari sang kaisar. Xiao Chang menjawab itu merupakan sebagian kecil dari balas dendamnya, karena selama ini Bibi G telah memperlakukan ia secara jahat.
dari arah luar, ibunya mendengarkan semua percakapan mereka. Dari sinilah Yuan Yi sangat ingin mengubah sifat dan karakter Xiao Chang dan menghapus sifat liciknya yang dimiliki oleh anaknya ini. Apabila dibiarkan, suatu saat nanti ia takut keluarga Chang akan binasa di tangan Xiao Chang. Sementara itu, Bibi G melampiaskan amarahnya kepada suaminya sendiri. Ia menyalahkan suaminya yang tidak berguna, tidak seperti Changxi abangnya itu, yang bisa mendapatkan prestasi dan mendapatkan hadiah dari sang kaisar. Sementara ia memiliki suami yang cacat dan tidak bisa diandalkan. Ia muak hidup menjadi miskin seperti ini. Tak lama kemudian, Yuan Yi datang ke sana dan meminta pengawalnya untuk membawa suaminya Bibi G keluar. Setelah itu ia pun langsung menampar Bibi G. Itu sebagai balasan karena sudah menzolimi Xiao Chang anaknya selama ini. Tamparan itu juga sebagai bentuk kekesalannya karena Bibi G menjadi beban keluarga. Saat ini Yuan Yi akan mengusirnya dan akan dikembalikan ke rumah orang tuanya. Ia melakukan ini karena Bibi G telah dibutakan rasa iri dan benci yang suatu saat nanti dapat membahayakan keluarga Chang ke depannya. Di malam hari, Ling Buyi berhasil menemukan keberadaan Su Jin. Apabila berhasil menginterogasinya, maka ia bisa mendapatkan seseorang dalang di balik penggelapan senjata negara saat ini. Saat masuk ke dalam, seluruh pasukan tidak menemukan apa-apa. Sesaat, Ling Buyi curiga dengan patung dewa di sana. Ia pun segera menggesernya, dan seketika pintu rahasia terbuka, dan seseorang yang bernama Su Jin berhasil ditemukan. Namun sayang, Su Jin sudah bersiap melakukan bunuh diri dengan memakan racun yang berada di mulutnya, supaya Ling Buyi tidak bisa mengorek informasi darinya. Lalu sesaat, Ling Buyi melihat terdapat tanda lahir. Ia pun teringat di saat ia kecil pernah melihat tanda lahir itu. Ia pun sadar Su Jin di saat dulu pernah bertemu dengan seseorang tukang pandai besi. Maka dari itu ia pun memerintahkan seluruh pasukannya untuk menangkap semua pandai besi yang nantinya akan ia interogasi. Lalu keesokan harinya, orang tua dari Bibi G diundang oleh Yuan Yi untuk datang. Saat berada di dalam, Yuan Yi menjelaskan semua kejahatan yang dilakukan oleh Bibi G terhadap suaminya sendiri. Mendengarkan hal tersebut, ayah dari Bibi G merasa malu melihat sikap anaknya ini. Ia pun meminta maaf kepada keluarga Chang. Sebagai bentuk rasa bersalahnya, ia akan membawa Bibi G untuk kembali dan menulis surat perceraian. Di malam harinya, Xiao Chang diajak ibunya ke dalam suatu ruangan. Di sana ada ibunya Bibi G beserta Yang Yang. Saat ini, Yang Yang akan dititipkan kepada keluarga Chang dan meminta Yuan Yi untuk mengurusnya. Yuan Yi bersedia dan akan merawat Yang Yang seperti anaknya sendiri. Hingga keesokan harinya, kedua orang tua Bibi G hendak pamit untuk pulang sambil membawa Bibi G. Di sana, ayahnya Yang Yang juga berniat pergi ke suatu desa untuk menenangkan dirinya. Ia pun menitipkan Yang Yang kepada Changxi abangnya. Yang Yang akhirnya berpisah dengan kedua orang tuanya di sana. Sesaat, Xiao Chang melihat sikap ibunya sangat perhatian kepada sepupunya itu. Tidak sama seperti sikap ibunya kepadanya. Saat di malam hari, Xiao Chang dan seluruh keluarganya saat ini telah tiba di ibu kota dan berada di rumah layaknya istana, hadiah dari sang kaisar. Si nenek sangat begitu bahagia, kini ia menjadi orang kaya dan menjadi bangsawan di ibu kota. Setelah itu, Xiao Chang yang masih mengantuk akibat jauhnya perjalanan langsung duduk untuk beristirahat. Namun ibunya memarahi karena ia bersikap kurang sopan. Lagi-lagi sang ibu membandingkan ia dengan Yang 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 memiliki sikap sopan santun. Sang ayah mencoba menghentikan pertengkaran itu dan menyuruh Xiao Chang untuk beristirahat di kamarnya saja.
Lalu keesokan harinya, ia pun menghancurkan beberapa kayu yang sudah tidak terpakai dan berniat membuat meja untuk kamarnya. Tak lama kemudian, sang ibu datang menghampiri. Melihatnya bertingkah layaknya seorang pria, lagi dan lagi ibunya ini sangat marah dan berkata, daripada menghabiskan waktu dengan membuat meja, lebih baik ia belajar menulis dan membaca, sekaligus belajar etika sopan santun. Sesaat, sang ibu tersenyum melihat kayu-kayu yang dibuat oleh Xiao Chang, lalu segera pergi dari sana. Tak lama kemudian, anak ketiga dari si nenek datang berkunjung. Ia bernama Cheng Zi, adik dari ayah Xiao Chang. Cheng Zi memiliki anak laki-laki, sepupunya Xiao Chang, yang kanan bernama Gong, yang kiri bernama Song. Mereka pun segera masuk ke dalam dan akhirnya bisa berkumpul satu keluarga lagi. Di malam hari, kita diperlihatkan sosok ayah kandung Jenderal Ling Buyi yang bernama Ling Yi. Ia bersama istri barunya bernama Chun Yu. Pesta tersebut untuk merayakan Ling Buyi yang hendak dijodohkan dengan seorang wanita bangsawan. Lalu tak lama kemudian, Ling Buyi datang ke sana. Ia pun menolak mentah-mentah perjodohan tersebut. Lalu wanita yang hendak dijodohkan dengannya datang ke sana. Ia bernama Putri Yu Chang. Dengan lantang, Ling Buyi berkata, ia tidak akan menikahinya karena ia sudah menyukai wanita lain. Ling Buyi memiliki alasan untuk menolak perjodohan itu. Yang pertama, ayahnya ini telah meninggalkan ia bersama ibunya, dan sang ayah memilih menikah lagi dengan istri barunya. Yang kedua, Ling Buyi sekarang anak angkat sang kaisar. Ia hanya mematuhi perintah kaisar, bukan perintah ayahnya saat ini. Setelah itu ia pun pergi dari sana. Kemudian, kedua anak buahnya memberikan informasi bahwa malam ini terdapat pesta lampion. Mereka sudah memeriksa. Dari semua lampion yang berada di ibu kota, hanya lampion yang berada di rumah arak yang berbeda. Pada umumnya, lampion terbuat dari bambu dan berisikan lilin. Namun, lampion yang berada di rumah arak terbuat dari besi. Ling Buyi memerintahkan untuk menyelidiki siapa pemilik rumah arak itu. Apabila bisa ketemu, maka mereka bisa mengetahui dalang di balik penggelapan senjata negara. Karena lampion yang terbuat dari besi, hanya tukang pandai besi yang bisa membuatnya. Tak lama kemudian, Putri Yu Chang hendak masuk. Seketika anak panah hampir mengenainya, yang dilepaskan oleh Ling Buyi karena berpikir ia adalah penyusup. Di sini, Putri Yu Chang berusaha mendapatkan hatinya, namun Ling Buyi tidak peduli dan mengusirnya dari sana.